Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu dengan kuliah anatomi dan fisiologi ikan. Pada minggu kedua kita akan membahas tentang anatomi tubuh ikan. Apakah anatomi tubuh ikan itu, atau anatomi tubuh ikan itu apa ya? Anatomi ikan itu merupakan cabang biologi yang mempelajari organ-organ dalam ikan. Mengapa kita perlu mempelajari anatomi ikan ini? Karena dia merupakan salah satu hal yang penting sebagai dasar dalam mempelajari penyakit dan parasit, jaringan tubuh, sistematika, dan lainnya. Anatomi ikan merupakan bentuk dan posisi organ-organ dalam yang dia berbeda antara satu jenis ikan dengan ikan yang lain. Jadi sangat spesifik ya. Nah, anatomi ini akan berkaitan dengan bentuk tubuh, pola adaptasi terhadap lingkungannya, stadio hidupnya, sehingga kenapa satu jenis ikan mungkin berbeda dengan ikan yang lain. Secara umum, bagian tubuh ikan itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian kepala atau caput, yaitu dari mulai ujung mulut sampai dengan awal dari ini adalah sirip dada ya. Kemudian awal dari sirip dada sampai dengan awal sirip perut itu merupakan bagian badan atau trunkus, dan awal dari sirip perut sampai dengan ujung ekor merupakan bagian ekor atau kauda. Ini bisa kita lihat di sini di gambar sangat jelas pembagiannya ya. Nah, pada bagian-bagian itu ada apa? Masing-masing memiliki berbagai organ ya. Di sini untuk bagian kepala atau caput dari mulai ada mulut, kemudian ada hidung, mata, insang sampai ada jantung. Sementara di bagian badan ada berbagai organ dalam seperti hati, empedu, usus, gonad, gelembung renang, dan juga limpa. Dan bagian ekor ada sirip dubur, ada sirip ekor, dan ada beberapa itu memiliki scute dan finlet. Nah, pada gambar ini bisa dilihat bagian-bagian ikan secara umum ya, secara morfologinya itu dari mulai mulut sampai ujung sirip ekor bisa dilihat. Kemudian jika kita nanti praktikum, kita akan membedah, kita akan lihat di bagian-bagiannya. Nanti akan kita pelajari tersendiri di bagian organ-organ, nanti agak ada organ pernapasan, agak ada organ pencernakan ya. Ini adalah gambaran secara umum, dan juga ini adalah morfologi dari insang. Bentuk tubuh ikan itu secara umum dibagi menjadi 3. Yang pertama, bentuk bilateral simetris. Apa bilateral simetris itu? Bilateral simetris itu jika kita belah ikan itu di bagian tengahnya, maka bagian sisi kiri dan sisi kanan akan sama. Kemudian pada bentuk tubuh yang non bilateral simetris itu kondisinya ketika kita belah kiri kanan tidak sama ya. Kemudian yang ketiga itu bentuk tubuh seperti apa? Itu adalah kombinasi antara bilateral simetris dengan non bilateral simetris. Ya, jika digambarkan mungkin seperti ini ya. Kalau ini simetris, kalau ini tidak simetris ya. Di sini yang kedua, gambar yang kedua ini tidak simetris. Kita lihat di sini ya. Ini tidak simetris, kemudian yang ini simetris. Kemudian yang kombinasi adalah keduanya. Nanti akan kita lihat contoh-contohnya apa saja. Nah, pada bentuk bilateral simetris itu ternyata ada dibagi lagi berbagai macam bentuk. Ada bentuknya cerutu atau fusiform, ada pipih atau kompres, ada picak atau depres, ada auniliform, ada filiform atau tali, ada flatted form atau pita, ada sagittiform atau bentuk panah, bentuk bola atau globiform, dan juga bentuk kotak ostraciform. Ya, contohnya apa saja di sini? Contoh fusiform itu adalah ikan tongkol di mana tinggi tubuh hampir sama dengan lebarnya, sementara panjangnya
itu adalah beberapa kali tingginya. Bentuk kompres, contohnya adalah ikan sepat, ikan tawas, yaitu dengan bentuknya pipih atau lebar tubuh jauh lebih kecil dibandingkan tinggi tubuh dan panjang tubuhnya. Kalau aungiliform itu contohnya ikan belut, memanjang dengan penampang lintang yang agak silindris dan kecil. Kalau ikan pari itu adalah contoh bentuk depres, di mana lebar tubuhnya jauh lebih besar dari tinggi tubuhnya. Kemudian kita lihat bahwa bentuk filiform itu atau juga disebut dengan bentuk tali karena tubuhnya menyerupai tali. Contohnya adalah ikan pipefish ya. Kemudian ikan layur merupakan contoh dari bentuk flated form, yaitu bentuknya menyerupai pita. Kemudian kalau bentuknya seperti panah itu adalah ikan pike. Bentuk tubuh menyerupai bola itu ikan buntal landak, dan bentuk kotak itu ikan buntal atau tetraodon. Bond 1979 itu mengklasifikasikan bentuk tubuh seperti tadi yang sudah dijelaskan. Di sini adalah gambarannya dan juga beberapa contoh. Kemudian bentuk non bilateral dan kombinasi, contohnya apa saja? Kalau kombinasi bentuknya gabungan dari keduanya, yaitu contohnya adalah ikan sapi, ada cowfish, dan kuda laut, hippocampus. Kemudian untuk non bilateral simetris ada ikan lidah dan ikan sebelah. Untuk contoh yang lain silahkan ya mencoba mencari dari literatur mana saja, silahkan. Kemudian bentuk-bentuk kombinasi juga di sini dikelompokkan pada famili-famili. Kemudian dari famili ini silahkan dicari untuk diturunkan genusnya apa, kemudian spesiesnya apa. Selanjutnya kita ke morfologi kepala ikan. Nanti ada tutup insang, ada bentuk mulut, ada letak mulut, ada bentuk gigi, dan juga letak sungut. Untuk tutup insang, untuk tulang tutup insang, di situ ada operkuler. Operkuler di sini ya, dia paling besar dan letaknya paling dorsal di sini. Kemudian ada preoperkuler. Preoperkuler itu adalah, kita lihat sini preoperkuler di sini ya, yang warnanya ungu muda di sini. Tulang sempit yang melengkung seperti sabit di sini. Kemudian kalau interperkuler itu adalah di antara ini ya. Jadi antara biru operculum ini dengan ungu ini. Dia ada di sini tulangnya. Kemudian bagian tulang yang terletak di bawah sekali suboperkuler. Suboperkuler di sini. Suboperkuler di sini ya. Akan terlihat lebih jelas di sini, gambarnya lebih besar. Kemudian ternyata pada bagian bawah tulang penutup ini terdapat suatu selaput tipis ya di sini. Branchostegial rays di sini. Ya. Membran ini diperkuat oleh radi branchiotega berupa tulang-tulang kecil yang terletak pada bagian ventral dari paring. Yang biru ini ya, biru tua. Kemudian bagaimana dengan bentuk mulut? Bentuk mulut ikan itu secara garis besar itu dibagi menjadi 4. Di sini ada bentuk tabung, ya, bentuk tabung seperti ini. Contohnya adalah ikan tangkur kuda, hippocampus. Kemudian bentuk paruh di sini, ya. Contohnya adalah ikan julung-julung. Kemudian ikan gergaji, bentuknya seperti gergaji ya ini. Contohnya adalah Pristimicron latam. Nanti silahkan browsing bentuk utuhnya seperti apa. Kemudian bentuk terompet. Bentuk terompet di sini. Itu bentuk mulut. Nah, kalau posisi mulut secara garis besar dibagi menjadi 4, yaitu inferior di sini di bawah hidung posisi mulutnya. Kemudian terminal dia ada di ujung hidung. Kemudian subterminal di dekat ujung hidung, dan superior dia di atas. Apa saja ikan-ikan yang memiliki mulut terminal, subterminal, inferior, dan superior bisa dibaca di sini ya, bisa dilihat, dan tidak terbatas pada jenis ini. Silakan kalian mencari atau mengidentifikasi jenis-jenis ikan berdasarkan letak mulutnya atau posisi mulutnya. Nanti meskipun nanti pada praktikum kalian juga akan mengidentifikasinya ya. Kemudian bentuk gigi
ada gigi seri, yaitu incisor like di sini, bagiannya rata untuk menembuk dan menggerus di sini. Contoh ikannya adalah Raja Halocephali. Kemudian gigi taring atau kanin like di sini, tajam di sini. Contohnya adalah ikan Alaska pollock dan juga ikan molariform atau bentuk molariform, molar like. Di sini ada tonjolan-tonjolan dentikel. Di sini contohnya adalah ikan mas. Kemudian bentuk gigi yang lain adalah filiform, itu halus runcing kecil-kecil ini ya, lebih runcing. Letak sungut ini digunakan untuk mengidentifikasi jenis ikan ya, karena setiap jenis ikan sungutnya bermacam-macam bentuknya. Ada rambut, ada bentuk cambuk, ada juga tonjolan kulit. Nah, jumlahnya pun beragam, ada 1 lembar, ada 1 pasang, ada juga beberapa pasang ya. Ini sebagai fungsinya sebagai alat peraba untuk mencari makanan. Selanjutnya adalah tipe sisik. Tipe sisik itu ada stenoid, ada sikloid yang nantinya ini akan berfungsi untuk bisa mengidentifikasi umur ikan ya. Kemudian plakoid. Plakoid seperti apa plakoid? Kita lihat di sini. Ya, mirip gigi kecil ya, terdapat pada ikan bertulang rawan atau hiu atau pari. Kalau ganoid ini pada ikan primitif ya, besar-besar. Ini yang seperti Ibu jelaskan tadi, bahwa sisik ikan yaitu jenis sikloid dan stenoid. Kenapa? Karena dia mudah diambil dan tidak merusak dari tubuh ikan ketika diambil. Dia bisa digunakan untuk mendeteksi berapa umur ikan karena hanya 1 anulus yang dibentuk tiap tahun. Jadi kita lihat di sini 1 tahun anulusnya 1, kemudian bertambah lagi 1 anulus setiap tahunnya, sehingga bisa diidentifikasi berapa umur dari ikan itu. Selanjutnya adalah linea literalis atau biasa disebut dengan gurat sisi atau garis rusuk, biasa disingkat dengan LL. Fungsinya sebagai indera keenam, yaitu untuk mengetahui perubahan tekanan air, untuk mengetahui jika ada benda keras di sekitarnya, dan untuk berperan dalam proses osmoregulasi. Kita lihat di sini macam-macam ya, ada yang 2 garisnya, ada yang 3 atau ada yang banyak, ada yang lengkung, ada yang lurus saja. Ini masing-masing akan menyesuaikan dengan tempat hidupnya. Kemudian bagian lain dari ikan ada finlet, yaitu jari-jari tambahan kecil. Di sini kita lihat. Kemudian ada skut, sisik duri, ya biasanya pada ikan tongkol, ikan kembung ya kita lihat. Kemudian ada adipose fin, sirip lemak, kita lihat di sini. Sirip, bicara dengan sirip, ada sirip dada yang berpasangan, ada sirip perut juga berpasangan. Sirip dada itu pectoral fin atau disingkat P biasanya untuk identifikasi. Kemudian sirip perut ventral fin, ya ventral fin atau V. Kemudian V ya, bukan P ini tapi V. Kemudian sirip yang tidak berpasangan yaitu dorsal, disingkat dengan D. Kemudian sirip dubur atau anal fin dan sirip kaudal atau C. Bagaimana pembagian posisi sirip perut berdasarkan letaknya terhadap sirip dada? Ada abdominal, di sini letaknya jauh ke belakang sirip dada. Di sini kita lihat ya. Di sini jauh ya dari sirip dada. Kemudian subabdominal agak dekat dengan sirip dada, sini agak dekat. Kemudian torasik tepat di bawah perut dada. Di sini kita lihat. Dan jugular dia agak lebih ke depan dari sirip dada. Kemudian berdasarkan perkembangan arah ujung ada heteroserkal, ada homoserkal. Homoserkal itu dia sama ya, atas bawah perkembangannya sama. Kemudian kalau hetero itu berbeda. Itu. Kemudian kalau isoserkal itu dia sama, atas bawahnya itu simetris ya. Itu. Kemudian sirip berdasarkan morfologi ekor. Itu ada rounded, ada truncated, ada pointed ya. Nanti silakan masing-masing ini ikannya apa saja ya Bu, silakan dicari ya dengan kata kunci sirip ini dan jenis ikannya. Kemudian ini adalah morfologi macam-macam sirip
ya, bisa dilihat dari mulai sirip dorsal, kemudian ada sirip dada, ada sirip perut, ada sirip anal, ada kaudal. Ya. Apa sih fungsi sirip itu? Sirip berfungsi untuk pergerakan. Di sini untuk caudal fin untuk bergerak maju, sirip dorsal fin untuk keseimbangan, demikian juga dengan anal fin. Kemudian untuk diam dan berbelok itu adalah sirip dada dengan sirip perut. Ini adalah berbagai macam tipe sirip dorsal. Kemudian kita lihat berdasarkan pergerakan siripnya itu ada jenis auniliform, yaitu belut dan sejumlah lele merupakan perenang lambat. Kemudian subkarangiform, karangivor dan tuniform itu bergelombang di bagian belakang tubuh, pergerakannya jauh lebih cepat dari omniform. Contohnya adalah berbagai macam hiu ya. Kemudian ostraciform, bagaimana dia melakukan pergerakan dengan mengombang-ambingkan daerah ekor mereka ya. Mereka akhirnya menjadi perenang yang relatif lambat, yaitu contohnya tadi ikan sapi ya. Kemudian propulsi atau pergerakan sirip berpasangan, di sini ada berbagai contoh. Ikan pari, undulasinya sirip dada dan median. Kemudian labriform, yaitu ikan wras namanya di sini ya. Ini dengan menggetarkan sirip dada untuk menciptakan dorongan. Sehingga dari pergerakan tadi dikenal ikan tercepat itu ikan bluefin tuna dengan kecepatan renangnya itu 43,4 meter per jam, serta ikan layar sailfin 68 meter per jam. Cepat sekali ya. Nah, sementara untuk ikan yang paling lambat itu ewablene 0,5 meter per jam, dan juga ikan buntal ya. Gitu. Terakhir adalah morfologi kulit. Pada kulit itu terdapat epidermis dan dermis. Fungsinya adalah untuk menempelkan sisik, terbentuk dari sel epitel, dan terdapat kelenjar mukoid atau lendir ya. Itu juga merupakan sistem pertahanan tubuh ya. Nanti pada adaptasi kita akan belajar. Oke, untuk morfologi tubuh cukup sekian. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan langsung ya. Ibu akhiri, jangan lupa untuk mencari literatur lain di luar PowerPoint ini untuk menambah wawasan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.